Kisah nyeleneh Habib Syaihon, atau Wan Sehan. Beli mobil pakai daun, hingga karomah tukang es cendol. Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar, merupakan seorang ulama min auliyaillah, yang jazab atau majzub. Majzub secara bahasa adalah tertarik, terhisap atau lebih mudah lagi, adalah tenggelam dalam keasyikan kepada suatu hal. Sedangkan jazab sendiri merupakan istilah, yang biasanya dilabelkan kepada seseorang yang bertingkah nyeleneh atau tidak wajar. Waliullah yang satu ini, memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kawasan Jakarta. Al-Quran menjelaskan, waliullah memiliki arti, orang yang beriman dan bertakwa. Allah juga telah menyebutkan ciri para walinya dalam firman-Nya. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah, mereka tidak merasa takut, dan tidak pula merasa sedih. Yaitu orang-orang yang beriman, lagi bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Habib Syaihon, juga sering dikenal dengan nama Wan Sehan. Tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya, para ulama dan Habib lainnya. Kelakuan Habib Wan Sehan, sering diperlihatkannya memang aneh-aneh dan ganjil. Seringkali di luar kebiasaan manusia, bagi pandangan mata awam. Habib Syaihon atau Wan Sehan, sangat susah dicari, karena sering berpindah-pindah tempat dengan cepat. Bahkan, Habib Umar bin Hafiz, ulama Yaman, terkadang di sela asyiknya mengajar santri di Tarim Yaman, sering berkata, "Kita kedatangan seorang waliullah Wan Syaihon, tapi tidak terlihat oleh para jamaah." Kisah nyeleneh Habib Syaihon, atau Wan Sehan. Ketika Habib Syaihon menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada saat Mahalul Qiyam sedang berlangsung, Habib Syaihon, atau Wan Sehan hanya duduk dan nampak asyik makan. Ia mengacak-acak hidangan yang ada di hadapannya. Para jamaah yang mengerti, dan memahami beliau, tentu mendiamkannya saja, dan tak ada yang menegurnya. Yang lebih mengherankan lagi, sewaktu azan maghrib berkumandang, Habib Syaihon membawa gitar, dan teriak-teriak tepat di depan musola. Ini dilakukannya, pada saat jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Kelakuannya, membuat marah sang marbot musola. Dengan lantang, sang marbot mencaci maki Habib Syaihon habis-habisan. Akan tetapi, Habib Syaihon malah menjepit leher marbot tersebut, dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Tiba-tiba, marbot tersebut menangis sambil mengatakan, "Saya lihat Mekah, saya lihat Ka'bah." Sang marbot pun kemudian meminta maaf. Beli mobil pakai daun. Salah satu cerita tentang hal unik dari Wan Sehan, dikisahkan oleh Ustadz Jaka Tingkir. Pernah suatu hari, Wan Sehan menghadiri acara Maulid Nabi, di Masjid Nurussalam, di samping rumah Ustadz Jaka Tingkir. Selesai acara, Ustadz Jaka Tingkir, dipanggil oleh Wan Sehan, diminta untuk mengambil daun dan memasukkannya ke dalam koper. Oleh Wan Sehan, Ustadz Jaka Tingkir kemudian, disuruh untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih, menggunakan daun dalam koper tersebut. Hal itu, tentu membuat Ustadz Jaka Tingkir heran, dan bertanya-tanya. Membeli mobil baru pakai daun. Meski begitu, Ustadz Jaka Tingkir, akhirnya tetap berangkat ke dealer, untuk membeli mobil yang diminta Wan Sehan, dengan membawa koper berisi daun tersebut. Namun, siapa menyangka, sesampainya di dealer, Ustadz Jaka Tingkir tercengah, dengan isi dalam koper. Bagaimana tidak, koper yang tadinya berisi daun itu, tiba-tiba, isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustadz Jaka Tingkir, akhirnya membeli mobil itu, dan membawanya pulang ke hadapan Wan Sehan. Wan Sehan pun, lantas mencoret-coret mobil barunya itu, dengan piloks warna-warni. Orang-orang meyakini, ada hikmah di balik tindakan Wan Sehan itu. Di antaranya, agar menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wan Sehan juga, beberapa kali diketahui mencoret-coret mobil milik orang lain, di mana pemilik mobil justru senang dengan hal itu. Tidak hanya itu, cucu Wan Sehan menceritakan, pada suatu hari, saat Wan Sehan mau berangkat pergi, ia mengatakan, mobilnya tidak ada bensinnya karena kehabisan,
Wan Sehan meminta cucunya untuk mengambil sebuah ember, dan mengisi ember tersebut dengan air comberan, dan air comberan tersebut dimasukkan ke tangki mobil Fortunernya. Wan Sehan langsung menyuruh cucunya menyalakan mobil tersebut, dan mobil langsung jalan. Rezeki melimpah, ulah Habib Wan Sehan. Kesaktian Habib Wan Sehan mengenai rezeki melimpah dialami seorang pedagang kecil yang tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil. Suatu hari, tiba-tiba didatangi oleh Habib Wan Sehan. Tanpa permisi terdahulu, sang Habib langsung nyelonong masuk ke rumah pedagang kecil. Bahkan, tanpa minta izin terlebih dahulu, langsung menyantap makanan yang ada di meja makan. Akhirnya, tuan rumah yang tahu siapa yang datang, hanya bisa melongo tanpa berkata apapun. Kemudian, setelah selesai menyantapnya, sang Habib pun pamit, sambil berkata, "Terima kasih ya, Assalamualaikum." Heran, dan tak habis pikir, tuan rumah hanya bisa melongo dan menjawab salam sang Habib. Anehnya, dan atas izin Allah, tak berapa lama kemudian, si keluarga miskin pedagang kecil itu mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka, dan kini mereka menjadi pedagang besar dan kaya raya. Karomah tukang es cendol. Ada beberapa karomah Habib Syaihon. Salah satu di antaranya, ada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Watoniyah, Klender, Jakarta Timur. Esnya diambil segelas, tanpa permisi apalagi bayar. Namun, si tukang es hanya geleng-geleng kepala, tanpa komentar. Sempat dia ingin mau marahi Habib Syaihon itu. Namun, diberitahu seorang satpam yang mengenal Habib Syaihon. Lalu si tukang es hanya bisa diam. Begitu selesai, tak berapa lama, setelah Habib Syaihon pergi, segerombolan orang entah dari mana memborong semua es cendolnya, dengan bayaran yang lebih, hingga dia tidak perlu lagi berjualan hingga larut malam.